Paraplegia adalah kondisi medis di mana seseorang mengalami kelumpuhan pada bagian bawah tubuh, biasanya meliputi kedua kaki dan sebagian atau seluruh area di bawah pinggang. Cerita dimulai ketika Haliha, tentara Korea Selatan berpangkat Sersan 1, sedang berlatih menembak memakai senjata sniper. Kemampuan dia menembak sangat luar biasa, karena setiap kali dia berlatih selalu tepat di tengah sasaran. Sesaat setelah berlatih, Liha sedang mengangkut amunisi bareng temennya. Namun sialnya, temennya ini nggak sengaja oper amunisi itu dengan cara dilempar ke si Liha. Liha terkapar di tanah karena ledakan itu. Setelah itu, dia masuk ke rumah sakit dan mengalami paraplegia. Jadi ya dia udah gak bisa jalan lagi. Liha mengalami depresi yang mendalam dikarenakan ia diberhentikan dari pekerjaan tentaranya dan cuma dapat kompensasi sebesar 397.000 won. Selain itu, biar bisa jalan lagi, penyembuhan total membutuhkan biaya yang sangat besar, 20 juta won. Beberapa waktu berlalu. Di saat Liha di tengah-tengah depresi, sepupunya datang membawakan hadiah untuk dia, yaitu alat untuk bermain game VR MMORPG. Awalnya si Liha ini menolak hadiah tersebut, tapi sepupunya ini maksa buat segera login ke dalam gamenya, Middle Earth. Game Middle Earth digadang-gadang bisa menghasilkan uang yang sangat banyak. Pas udah di dalam game, gak disangka dirinya bisa berdiri lagi layaknya orang normal. Sama kayak game biasanya, pas baru awal login, pasti ditanya nama, penampilan, dan lainnya. Liha ini milih buat make nama aslinya di dalam game, dan penampilan yang sama seperti dirinya di dunia nyata. Setelah dia ditransfer ke dunia game Middle Earth, dia ketemu sama NPC Om-Om yang ngajarin dia pergerakan dasar buat penyesuaian di game pertama kali. Gak lama dari pelatihan itu, Om-Om itu nyuruh Liha pergi ke utara buat pelatihan dasar selanjutnya. Saking senengnya si Liha ini bisa jalan lagi, dia lari dengan semangat sampai dapat achievement yang efeknya bisa lari selama 5 menit tanpa mengkonsumsi stamina dan meningkatkan 7% kecepatan lari. Pelatihan yang dilakukan setelahnya adalah kalibrasi bertarung, agar para player terbiasa dengan pertarungan dengan cara pukul-pukul manusia sawah pakai pedang kayu. Nggak disangka, Liha bisa ngancurin semua manusia sawah tersebut, di mana player lain nggak ada yang bisa ngancurin. Karena hal itu, dia dapat achievement lagi, yang efeknya bisa nambah 130% maksimal kekuatan menyerang. Setelah nyelesain pelatihan dasar, Liha pergi nemuin NPC AI lagi untuk memilih kelas bermainnya. Liha teringat perkataan sepupunya untuk hanya memilih kelas magic saja. Saat Liha mau pilih kelasnya, dia tertarik dengan salah satu kelas yang menggunakan senjata api laras panjang atau biasa disebut musket. Saking nerdnya, dia dengan musket tahu kalau itu adalah senapan flintock musket yang populer pada tahun 1700-an. Liha diberi kesempatan buat nyobain musket tersebut, tapi ternyata butuh waktu yang sangat lama buat ngisi ulang amunisinya dan sangat berat senjatanya. Dia mencoba menembak dengan senjata tersebut, tapi ternyata nggak kena sasaran. Ternyata musket cuma punya akurasi 50% di jarak 40 meter. Liha membandingkan dengan kelas jarak jauh lainnya, seperti archer yang menggunakan panah. Ternyata musket memiliki kekuatan yang sangat besar daripada lainnya, tapi nggak memiliki akurasi dan kecepatan menyerang yang bagus. Liha menyadari kalau seharusnya dia browsing dulu buat nyari mana kelas yang lebih bagus. Tapi pada saat pemilihan kelas ternyata nggak bisa lockout. Akhirnya Liha memutuskan buat milih kelas magic. Sialnya waktu dia mau milih kelas tersebut, ibunya yang di rumah cabut device game yang sedang digunakan Liha, yang ngebuatnya terpaksa untuk lockout dari gamenya. Liha khawatir dengan kelas yang dipilihnya, karena tujuan dia main game ini adalah menghasilkan uang sebesar-besarnya buat penyembuhan, sedangkan untuk menghasilkan uang yang banyak membutuhkan kelas yang bagus. Liha nyari informasi di forum apa yang terjadi ketika terpaksa lockout pada saat pemilihan kelas.
ternyata akan dipilih secara random oleh sistem, dan butuh waktu 3 bulan buat karakter baru setelah dihapus. Liha login lagi, ternyata kelas yang dipilihnya adalah Musketeer. Tapi mau gak mau Liha harus memakai kelas tersebut, daripada harus nunggu 3 bulan buat bikin akun baru. Liha ngecek skill apa yang dia dapat untuk pertama kali. Ternyata dia dapat skill serangan bayonet. Serangan bayonet adalah senjata laras panjang yang dilengkapi dengan bayonet, dengan tujuan untuk nyerang musuh dalam jarak dekat. Jadi kesimpulannya, Liha harus nyerang dengan bayonet ketika serangannya melenceng. Gak lama ada seorang NPC yang menghampiri Liha memberikan misi untuk berburu kelinci dan membawa kulit kelinci. Ketika dia di hutan tempat berburu, dia nemu seekor kelinci. Secara sigap, dia coba ngisi ulang amunisinya dan coba nembak ke kelinci tersebut. Tapi sayangnya serangannya melenceng. Saat kelinci itu tahu, kelincinya marah dan lari ke arah Liha. Liha mencoba secara cepat untuk ngisi ulang amunisinya, tapi nggak sempet. Kelinci itu udah keburu nyerang Liha. Setelah terkena serangan, Liha mencoba berlari kabur, tapi kelinci itu bisa ngejar dengan cepat. Akhirnya Liha terkena serangan bertubi-tubi dari kelinci. Tanpa pikir panjang, Liha nyoba mukul kelinci itu dengan senapannya, seperti sedang memukul bola kasti. Setelah itu, Liha nyoba menyelesaikan misinya dengan cara mukul beberapa kelinci menggunakan senapan. Padahal kan harusnya senapan jarak jauh, tapi dipakai buat mukul. Ketika Liha melihat player lain dapat nangkep kelinci dengan mudahnya, dia sangat kecewa dengan kelasnya ini. Liha logout dari gamenya, coba nyari tahu gimana cara menggunakan musket dengan benar dengan browsing. Saat itu ibunya nyoba nenangin Liha, dikiranya dia lagi depresi. Hal itu ngebuat Liha semangat lagi untuk melanjutin gamenya, dengan harapan bisa ngumpulin gold sebanyak 20.000 di dalam game atau setara dengan 20 juta won. Setelah itu Liha login kembali ke dalam game buat nyelesain misinya berburu kelinci dengan kemampuannya dalam menembak di dunia nyata seperti membaca angin dan lainnya. Tapi tentu saja dia masih gagal dalam membunuh satu kelinci dan berakhir menggunakan senapannya untuk memukul. Setelah beberapa kali kegagalannya, akhirnya dia bisa memburu satu kelinci dengan satu kali tembakan dalam jarak 100 meter. Tentu saja, setelah struggling tersebut, Liha mendapatkan 2 achievement, dan salah satunya termasuk ke dalam 3 orang pertama yang berhasil dapat achievement tersebut, dan masuk Hall of Fame. Lucunya setelah semua itu, ternyata peluru yang dia pakai usang, jadi udah gak bisa dipakai lagi. Dan akhirnya dia kembali pakai senapannya sebagai pemukul kelinci. Liha kembali ke kota untuk menyerahkan misinya membawa kulit kelinci. Saat di kota, player lain berbisik dan memberikan julukan aneh kepada Liha karena memakai senapannya sebagai pemukul. Namun dia tidak terganggu dengan hal tersebut. Liha mendapat kompensasi atas misi tersebut sebanyak 50 chopper. Setelah itu dia nyoba jual daging kelinci yang didapatnya ke NPC di sebuah restoran bernama Madame Roux, seorang wanita dari ras raksasa. Saat Madame Roux melihat kualitas daging yang Liha jual, ternyata sangat bagus. Roux memberikan misi lagi kepada Liha untuk nyari daging kelinci segar dan daging kelinci hitam. Dalam misi itu, Liha sadar kalau ada semacam tanda 1 dalam misinya, yang berarti ini adalah misi cerita. Liha menanyakan seperti apa kelinci hitam itu, dan Madame Roux menjelaskan panjang lebar. Saat itu Liha ingin menolak misi tersebut karena dianggap misinya terlalu sulit. Tapi Roux memaksa Liha untuk menerimanya. Mau gak mau Liha menerima misi tersebut karena ada ancaman mengerikan dari Roux. Liha mendapatkan item berupa umpan yang bisa digunakan untuk berburu kelinci hitam. Setelah mendapat uang dari misi sebesar 50 chopper dan menjual daging kelinci sebesar 77 chopper, kini dia mempunyai uang total 1 silver 27 chopper. Liha menuju toko senjata untuk ngebeli amunisi, tapi ternyata harganya sangat mahal, yang bisa menghabiskan seluruh uangnya. Mau nggak mau, Liha harus membeli amunisi tersebut, walaupun harganya mahal agar bisa menyelesaikan misi dari Madame Roux, dan dia nggak kena marah oleh Madame Roux. Sesaat setelah membeli amunisi, Liha nyoba nanya kepada NPC di toko apakah ada misi yang bisa dia selesaikan. Tapi NPC tersebut menganggap remeh karena Liha terlihat lemah.
Seketika Liha seperti sadar, kemungkinan NPC memberikan misi ada syarat tertentu yang harus dilalui. Seperti misi pertamanya, karena NPC melihat level Liha masih kecil, dan Rox ngelihat kualitas daging kelincinya bagus. Setelah semua kejadian itu, di sore hari Liha merasa kelaparan. Ternyata ada sistem lapar dalam gamenya. Liha memutuskan untuk pergi ke sebuah toko roti untuk membeli sebuah roti. Pada saat itu tokonya hampir tutup. Namun Liha bisa membujuk NPC pemilik tokonya. Tapi sisa roti yang dijual harganya cukup mahal. Uang Liha yang tersisa satu chopper nggak bisa buat beli satu roti. Ketika Liha menanyakan ke NPC tersebut, ternyata toko tersebut nggak bisa buat banyak roti karena gandum yang dipakai habis dimakan kelinci. Menyadari hal tersebut, Liha mengambil kesempatan untuk memberikan bantuan kepada NPC itu untuk berburu kelinci yang ada dengan imbalan beberapa roti. Ternyata sudah banyak player yang coba minta hal tersebut, tapi ditolak. Tapi Liha berusaha dengan cara dia mengasih tahu bahwa dia mendapatkan misi dari Madam Rox untuk memburu kelinci hitam. Sesaat muka NPC itu berubah, tapi nggak lama NPC itu nggak percaya dan meragukan kemampuan Liha karena memang terlihat sangat lemah. Liha memberikan bukti ke NPC itu berupa umpan yang diberikan oleh Madam Rox. Setelah itu, NPC baru percaya dengan kemampuan Liha dan memberikan misi dengan kesulitan mengancam nyawa untuk mencari buah herb. Liha shock dengan misi yang diberikan karena kompensasinya sangat tidak sebanding. Tapi mau nggak mau, Liha harus menerima misi tersebut untuk mendapatkan makanan. Mendengar hal itu, NPC itu malah memberikan kompensasi tambahan untuk misinya dan diberikan di awal. Namun ada syaratnya, yaitu harus menyelesaikan misinya dalam 12 jam. Pergi dari toko tersebut, Liha mendapatkan skill haggling, yang efeknya dapat negosiasi dengan NPC mengenai misi ataupun jual beli sesuai dengan kedekatannya dengan NPC. Dalam perjalanan menyelesaikan misinya, Liha mendengar beberapa player sedang mencari party untuk menyelesaikan misi yang hampir sama, yaitu memburu kelinci hitam. Saat Liha ingin bergabung dengan party itu, dia ditolak karena terlihat sangat lemah. Ternyata misi yang dijalankan player tersebut dengan Liha, mereka mencari kulit kelinci hitam, sedangkan Liha dagingnya. Menyadari hal tersebut, Liha mengunjungi beberapa NPC yang membutuhkan bagian lain dari kelinci hitam, seperti kulit, cakar, dan bola matanya. Setelah itu, Liha mencoba untuk menaikkan sedikit levelnya di hutan selama 4 jam sebelum memburu kelinci hitam. Tak disangka, di dekatnya terdapat party berisi 5 orang yang sedang memburu kelinci hitam. Namun terlihat sedang tidak baik-baik saja. Ternyata ada 2 ekor kelinci hitam yang sedang mereka hadapi. Mengetahui hal itu, Liha tidak tinggal diam. Dia mencoba memanfaatkan situasi tersebut dan mengalihkan perhatian kelinci hitam ke hadapannya. Liha sedikit bertaruh dengan senapannya, karena dia sudah menaikkan stat dexterity-nya yang artinya satu kali serangan yang diberikan harusnya cukup untuk mengalahkan kelinci hitam. Seorang player wanita berambut merah yang sedang dikejar kelinci hitam mengira Liha ingin membantunya, tapi malah memberikan kata-kata yang cukup kasar kepada Liha. Liha tetap tenang dan mencoba membidik kelinci hitam, menunggu hingga jarak antara mereka semakin dekat. Ketika jaraknya sudah di antara 40 meter, Liha melepaskan tembakannya dan tepat mengarah ke kepala kelinci hitam. Tentu saja kelinci itu langsung tumbang di tempat, namun masih ada satu kelinci lagi. Liha dan wanita berambut merah itu berlari kabur. Wanita itu heran dengan yang dilakukan oleh Liha, karena bisa mengalahkan kelinci hitam dengan sekali serang. Mereka berlari mencoba mengambil jarak untuk melancarkan serangan berikutnya. Tapi di hadapan mereka muncul wanita berambut biru yang terlihat sedang merapal sebuah mantra es. Wanita berambut merah itu menarik Liha untuk tiarap agar tidak terkena mantra itu. Alhasil mantra itu mengenai kelinci hitam dan membekukan kelinci itu. Wanita berambut merah itu dengan cepat menanyakan nama Liha untuk membentuk sebuah party. Segera wanita itu merapal mantra api yang diarahkan ke kelinci hitam itu. Akhirnya kelinci itu dapat dipastikan sudah tumbang. Dengan dikalahkannya 2 kelinci hitam, Liha naik level dan segera looting dari kelinci hitam yang sudah dikalahkannya. Liha mendapatkan semua bagian yang dia butuhkan dari kelinci hitam. Di perjalanan pulang, Liha diikuti oleh 2 wanita itu. Mereka memperkenalkan diri. Wanita berambut merah bernama Ram Hwayong,
sedangkan yang berambut biru Ram Hwajong. Dan ternyata Hwajong sangat terkenal di server Hong Kong, namun terlihat tidak peduli. Hwajong bertanya-tanya dan masih tidak menyangka Liha bisa mengalahkan kelinci hitam dalam sekali serang saja. Untuk membalas budi, Hwajong mencoba memberitahu tempat buah herb yang sedang dicari oleh Liha. Liha sedikit khawatir karena seharusnya misi buah herb tidak boleh diberitahu ke player lain, takutnya nanti dicuri. Hwajong sedikit sebal karena dikira pencuri. Hwajong bertanya kepada Liha gimana cara dia ngalahin kelinci hitam dalam satu serangan. Tapi Liha pura-pura nggak tahu dan menganggapnya sebuah keberuntungan. Setelah hal itu, Liha mendapatkan 2 achievement. Sesampainya di kota, mereka bertiga nongki di sebuah restoran. Liha sedikit penasaran dengan 2 wanita itu, karena penjaga gerbang sampai hormat kepada mereka. Ternyata Hwajong rank 5 di Asia dan rank 9 di dunia. Mereka memperkenalkan ulang diri mereka lagi. Ram Hwayon, si pengendali api, dan Ram Hwajong, si pengendali es. Hwayon sangat sebal dan masih tidak percaya dengan Liha bisa mengalahkan kelinci hitam dalam satu serangan. Dalam sekejap, dia dapat membeberkan stat yang dimiliki Liha. Liha terkejut dengan hal itu, gimana bisa tahu dengan detail. Hwajong memberitahu kalau setidaknya player kelas warrior membutuhkan 90 level untuk bisa insta-kill seekor monster. Namun Liha yang masih level 6 dapat mengalahkan kelinci hitam dalam satu serangan. Setelah itu, Hwayon mencoba untuk rekrut Liha untuk bergabung ke dalam guildnya. Namun Liha kurang tertarik dengan hal tersebut. Selain itu, Liha juga masih berada di level bawah dengan peralatan seadanya. Dan akhirnya Liha menolak tawaran tersebut. Karena sudah ditolak, Hwayon segera pergi dan berterima kasih kepada Liha sudah menyelamatkannya. Setelah dari restoran, Liha segera menyelesaikan misinya ke NPC dan meminta kompensasinya. Mulai dari bola mata, cakar, dan kulit kelinci hitam. Tiba saat dimana Liha kembali ke NPC penjual roti, NPC itu menyambut Liha dengan manis dan sopan. Liha segera memberikan buah herb kepada NPC tersebut seakan-akan itu item dewa. Setelah Liha menyelesaikan beberapa misinya, kedekatannya dengan NPC meningkat. Liha kembali ke Madame Rooks, menyerahkan daging kelinci hitam kepadanya, dan mendapatkan kompensasi. Karena Liha tahu ini misi cerita, terdapat misi lanjutan dari Madame Rooks, yaitu mencari daging elang hitam. Liha menerima misi mencari daging elang hitam yang diberikan oleh Madame Rooks, tapi dia sedikit kebingungan karena kompensasinya adalah sebuah kotak makan siang daging elang. Ternyata Madame Rooks membutuhkan daging tersebut untuk membuka restoran keduanya di ibu kota. Liha menerima kompensasinya dari misi memburu kelinci hitam, yaitu sebuah kotak makan siang daging kelinci, di mana item ini mempunyai tingkat langka. Jadi terdapat beberapa tingkatan grade dalam game ini: sampah, biasa, langka, epic, dan unik. Item langka yang didapatkan Liha kira-kira berharga 5,5 juta won jika dijual. Namun sialnya, item yang baru saja dia dapat gak dapat ditukarkan. Liha tetap menerima item tersebut dan mencoba tetap menjadi baik di hadapan Madame Rooks agar kedekatan dengan NPC-nya tetap meningkat. Setelah mengalahkan kelinci hitam, saat ini Liha berada di level 8 dan dia harus mencapai level 10 untuk bisa mengerjakan misi memburu elang hitam. Sejenak Liha duduk di taman dan mencoba memakan kotak makan siang daging kelinci. Ternyata selain menambah stat yang cukup banyak, masakan tersebut memiliki rasa yang enak. Setelah dia makan, dia ingin melanjutkan untuk menaikkan level. Namun sialnya dia kehabisan peluru senapan dan harus membeli lagi dengan harga yang mahal. Liha mengunjungi toko senjata dan membeli amunisi senapannya. Namun NPC penjual senjatanya menyambutnya dengan tidak ramah. Si penjual tahu Liha memiliki armor baru, jadi si penjual mengira Liha akan membeli lebih banyak amunisi dengan harga tetap seperti pertama dia beli. Liha memutuskan membeli 23 set amunisi yang berharga 4 silver dan 14 chopper. Saat mau membayar, NPC penjual ini mencium aroma sedap dari dalam tas Liha. Dengan muka yang sangat tertarik dan berliur-liur, NPC ini memaksa untuk memberitahu dari mana asal aroma sedap ini. Liha memberitahu kalau aroma itu berasal dari roti buak yang dia dapat dari NPC penjual roti.
NPC penjual senjata sangat tertarik dengan hal itu dan ingin membelinya dari Liha seharga 50 chopper. Namun Liha menolaknya. Liha mencoba untuk menaikkan harganya sebesar 5 silver setelah semua yang dilaluinya, dan dia mengaktifkan skill haggingnya. Beberapa percakapan terjadi di antara mereka, nego demi nego, dan berakhir si NPC penjual senjata menukarnya dengan 70 set amunisi. Tidak sampai di situ, Liha juga menambahkan syarat untuk mengenalkan dia ke produsen amunisi. Akhirnya mereka sepakat dengan hal itu. Liha logout dari game, menyantap makanan asli di dunia nyata sambil menonton TV berita mengenai Middle Earth. Liha shock mendengar ternyata Hwayeon dan Hwajong ternyata putri dari sultan yang ada di Hong Kong. Ram Group, sebuah perusahaan terkaya yang berdiri di Hong Kong. Tidak sampai di situ, Liha merasa beruntung karena mukanya tidak terpampang dalam TV tersebut setelah nongki bareng mereka. Namun sialnya, ternyata ada rumor bahwa Ram bersaudara tersebut habis nongki sama player yang menggunakan senjata senapan, yang tidak lain dan tidak bukan adalah Liha. Liha mencoba mencari tahu rumor tersebut. Ternyata ada player yang diam-diam mengambil gambar mereka pada saat di restoran dan diupload di forum Middle Earth. Hal itu mengundang banyak player penasaran dengan player yang nongki dengan Ram bersaudara. Namun komen mereka sangatlah negatif. Hal itu tidak sedikit pun membuat Liha gentar dan tetap dia ingin menaikkan level secepatnya. Liha login kembali ke dalam game, mencoba menyelesaikan beberapa misi. NPC yang memberikan dia misi ternyata memberi misi tambahan kepadanya untuk memburu beberapa serigala dan diambil kulitnya. Ada tambahan kompensasi yang diberikan, yaitu kupon gratis perbaikan senjata. Liha segera berangkat ke tempat perburuan. Namun dia kebingungan, katanya misi ini sedikit agak sulit untuk dikerjakan sendiri, apalagi masih level 8. Kalaupun dia masuk ke dalam party, dia pasti juga akan menjadi beban. Ternyata di dekatnya terdapat party yang sedang memburu serigala juga. Liha segera pergi dari tempat itu dengan rasa iri dan sedih. Beberapa saat setelah itu, Liha melihat serigala yang sendirian dan secara sigap Liha menyiapkan senapannya untuk mulai membidik ke arah serigala tersebut. Tembakan dilepaskan oleh Liha, dan tentu saja serigala itu tumbang dalam sekali serangan saja. Namun sialnya, suara senapan yang sangat besar membuat serigala yang lain menghampiri Liha. Secara cepat, Liha mengisi ulang amunisinya. Namun serigala itu nggak segera nyerang Liha, malah menghindari jangkauan serang Liha secara perlahan. Menembak target yang bergerak sangat sulit, tapi Liha tetap bertaruh terhadap skillnya. Mencoba untuk menarik perhatian serigala tersebut dengan cara meniru suara ledakan senapan. Setelah itu, serigala mendekat untuk menyerang Liha, tapi tembakan dilepaskan oleh Liha, dan serigala langsung tumbang. Ketika Liha terlalu senang untuk looting dari belakang, terdapat 2 player lagi menghampirinya. Satu player dengan badan besar dengan gagak di kepalanya, dan satu lagi memiliki muka seperti kadal. Liha shock mengira yang menghampirinya adalah monster, namun secara cepat player itu klarifikasi kalau mereka bukan monster. Liha baru menyadari kalau terdapat ras manusia kadal dan ras raksasa dalam game ini. Dengan rasa tidak peduli, Liha pergi meninggalkan mereka. 2 player itu mencoba untuk mengobrol dengan Liha. Manusia kadal itu dengan muka sinisnya bertanya, apakah mereka bisa membentuk party, karena kemampuan Liha dalam menumbangkan serigala hanya dalam satu serangan. Ternyata 2 player itu juga sama kesulitannya dalam memburu serigala, karena mereka hanya level 9 dan kawanan serigala biasa berjumlah 2-3 ekor. Liha memberitahu kalau levelnya masih 8, namun itu tidak menjadi masalah untuk 2 player itu. Mereka tetap ingin membentuk party dengan pembagian tugas manusia kadal memberikan serangan setiap saat dan si raksasa menjadi tanker dan healer. 2 player itu memperkenalkan diri. Manusia kadal bernama Biemi, seorang pengguna racun, dan raksasa itu bernama Jinggonggong, seorang druid. Liha secara cepat menyadari kalau Jinggonggong ini adalah player yang salah dalam memilih kelas yang dia baca di forum sebelumnya. Hal itu membuat Jinggonggong sedikit sedih dan kecewa. Liha berpikir kalau party mereka memiliki komposisi yang bagus. Akhirnya mereka setuju untuk membentuk sebuah party.
Saat Liha menyiapkan senapannya, dia sedikit tertawa-tawa mendengar serangan yang dilakukan oleh gagak milik Jing Gonggong dan serangan Biemi dengan meludahi serigala dengan racun di mulutnya. Liha hampir tidak bisa membidik dengan benar karena ketawa. Namun pada akhirnya dia bisa menembak dengan benar. Satu serigala tumbang, satu serigala lagi terkena pukulan keras oleh Jing Gonggong dan belati Biemi. Tersisa satu serigala lagi. Liha segera menembak serigala tersebut. Setelah menumbangkan beberapa serigala, Liha naik ke level 9. Liha sudah mengumpulkan bahan yang dia butuhkan untuk misinya dan ingin kembali ke kota. Namun Biemi menyarankan agar mengumpulkan 80% experience dulu sebelum ke kota agar nanti bisa langsung naik ke level 10 dan bisa bersama-sama menyelesaikan misi memburu elang hitam. Mereka bertiga memburu serigala terus-terusan, sampai player lain di sekitar mereka menganggap aneh, karena serangan mereka sangat lucu. Namun mereka dapat memburu serigala dengan cepat dan efisien, karena komposisi party mereka sangatlah bagus. Jing Gonggong terkesan dengan Biemi dapat merapal skillnya dengan berjalan yang membuat perburuan mereka sangat efisien. Liha tidak tahu kalau merapal skill dengan berjalan itu sesulit berlari sambil memegang gelas penuh air tanpa tumpah. Liha teringat oleh Wajong yang bisa merapal skillnya dengan berjalan juga. Gak heran seorang player papan atas. Tapi Liha juga heran gimana bisa Biemi dapat melakukan teknik yang sama seperti seorang player papan atas. Setelah beberapa waktu memburu serigala, mereka istirahat sejenak. Biemi sadar walaupun misi memburu elang hitam ini dapat dikerjakan ketika level 10, namun biasanya player lain harus mencapai level 12 atau 13 untuk mengalahkannya. Liha juga pernah membaca di forum untuk menyelesaikan misi itu biasanya membutuhkan 4 orang player berlevel 14 atau 3 orang player berlevel 15. Namun Biemi tetap ingin mencoba menyelesaikan misi tersebut ketika Liha menyentuh level 10. Liha sedikit khawatir dengan hal itu, namun mereka tetap melanjutkan perburuan mereka untuk menaikkan level. Setelah Liha mencapai experience 89%, mereka kembali ke kota dan menyerahkan kulit serigala ke NPC yang memberikan misi itu, dan hal itu membuat Liha naik ke level 10. Setelah menyelesaikan misi itu, Liha mendapat 100% poin reputasi dengan Candle Castle Guard dan mendapat achievement Candle Castle Guard Honorary Member. Player lain di sekitar heran dengan apa yang didapat oleh Liha, karena tidak banyak yang mendapat hal tersebut. Sebelum menjadi hal yang merepotkan, Liha segera pergi jauh dari tempat itu. Biemi juga menyadari hal tersebut dan menanyakan bagaimana mendapat hal tersebut. Liha heran bagaimana Biemi tahu. Ternyata video efek berwarna merah adalah efek reputasi, dan itu semua tertulis di web. Liha sedikit meragukan hal tersebut, namun dia tetap pura-pura tidak menyadari keanehan Biemi. Liha sedikit memberitahu ketika dia mengambil misi memburu kelinci di level 5, dia juga mengambil misi yang bersangkutan. Seketika Biemi sedikit terkejut, sampai belati dipegangnya terjatuh dan terheran. Liha bisa mengalahkan kelinci hitam saat dia level 5. Liha kembali ke kota untuk membeli beberapa amunisi dan mampir ke NPC penjaga untuk mengambil misi mencari bulu elang hitam. Misi yang berkaitan dengan misi yang diberikan Madame Rooks. Kompensasi yang diberikan pun berubah menjadi poin nasional, karena sudah mencapai 100% poin reputasi dengan Candle Castle Guard. Setelah persiapan selesai, mereka bertiga pergi menuju tempat di mana elang hitam berada. Dalam perjalanannya, Liha mendengar beberapa player telah gagal dalam misi ini dan sedang ribut. Namun mereka bertiga tetap cuek dan berjalan seolah-olah nggak terjadi apa-apa. Dekat dengan tempat elang hitam berada, banyak sekali player sedang berkumpul menyiapkan item mereka untuk melakukan perburuan. Liha sedikit khawatir dan menyarankan untuk menambah anggota party. Namun Biemi meyakinkan Liha kalau mereka bisa menyelesaikan misi ini. Dengan begitu, kepercayaan diri Liha meningkat dan mereka masuk ke tempat elang hitam berada. Di tempat lain, Kram bersaudara sedang melakukan misi yang sama, yaitu memburu elang hitam. Wajong, seorang player papan atas, sedang membantu Wayon menyelesaikan misinya. Ketika elang hitam sedang berkeliaran di atas mereka,
Huajong segera merapal mantra esnya untuk menjatuhkan elang hitam itu, sehingga Huayon dapat last hit menggunakan mantra apinya. Kembali ke party Liha, mereka sudah masuk ke tempat elang hitam berada. Ketika masuk, Biemi bertanya ke Jinggonggong, apakah dia punya skill menyatu dengan alam. Jinggonggong memilikinya, namun tidak bisa memakainya dalam peperangan. Biemi memaklumi selama dia bisa memakainya itu tidak masalah. Liha sempat kebingungan karena Biemi sampai tahu skill kelas lain. Ketika serigala sudah berkumpul di depan mereka, gak disangka serigala tersebut malah ketakutan. Biemi ngejelasin bahwa ini adalah sistem hyper-realistic AI, di mana serigala tersebut melihat player sebagai mangsa. Namun karena sistem tersebut, serigala itu tidak akan memangsa makanan yang dapat membunuh mereka. Karena skill Biemi, Liha tertutupi keberadaannya dengan bau skill Biemi. Sedangkan Jinggonggong menjadi seperti pohon karena skill menyatu dengan alam. Liha sedikit terkesima dengan rencana yang dibuat oleh Biemi. Gak lama dari itu, sialnya burung gagak milik Jinggonggong mengeluarkan suara yang menyebabkan skill milik Jinggonggong terbatalkan, sehingga serigala itu mengepung mereka bertiga. Jinggonggong merasa bersalah dengan keadaan tersebut, namun Liha nggak mau meninggalkan Jinggonggong kayak gitu. Liha memikirkan rencana gimana mengatasi keadaan tersebut. Dia menahan Jinggonggong untuk melakukan misi bunuh dirinya. Liha memasukkan 2 buah mesiu ke dalam senapannya tanpa peluru. Setelah itu, Liha menembakkan senapannya ke atas, memberikan bunyi yang sangat kencang. Mereka bertiga berlari meninggalkan serigala-serigala itu, dan ternyata serigala-serigala tersebut nggak ngikutin mereka. Biemi heran gimana cara tersebut berhasil. Ternyata Liha memanfaatkan bau bubuk mesiu yang sangat menyengat, sehingga serigala itu nggak bisa ngikutin mereka. Biemi mengira bahwa Liha pernah memainkan game Middle Earth sebelumnya, tapi Liha curiga dengan maksud pertanyaan Biemi. Biemi mengalihkan perhatian dan langsung melangkah ke step berikutnya. Di tengah percakapan tersebut, Jinggonggong ingin mensummon gagaknya lagi, tapi dia malu dilihat oleh Liha dan Biemi. Namun mereka berdua usil. Mereka tetap ingin melihatnya. Ternyata Jinggonggong harus joget dulu untuk summon gagaknya, dan itu sangat menggelikan. Liha dan Biemi menertawakan Jinggonggong sampai ngakak. Setelah itu mereka melanjutkan perjalanan dan sampai di tempat elang hitam berada. Elang hitam berkeliaran di atas mereka. Liha sedikit heran gimana bisa itu disebut elang. Ukurannya terlalu besar untuk seekor elang, kira-kira hampir 10 meter ukurannya. Mereka bertiga sedang mereview ulang rencana mereka mengalahkan elang hitam. Elang hitam memiliki pola serangan yang sama. Salah satunya ketika darahnya di bawah 30%, dia akan turun ke tanah. Mendengar hal itu, Liha dengan percaya diri akan menembak secara langsung ke arah elang hitam itu. Biemi sedikit ragu dengan rencana itu, karena kira-kira jarak mereka dengan elang itu 90 meter. Tapi tetap saja, mereka menjalankan strategi milik Liha. Jinggonggong digunakan oleh Liha untuk menjadi dudukan senapannya. Liha mulai membidik dan melepaskan tembakannya. Nggak disangka, tembakannya mengenai elang tersebut dan langsung tumbang dalam sekali serang. Mereka bertiga terkejut dengan hal itu. Setelah itu, tentu saja Liha mendapatkan beberapa achievement karena bisa menembak dalam 100 meter dan menumbangkan elang hitam dalam sekali serang. Akhirnya mereka bertiga pergi meninggalkan tempat itu. Saat sampai tiba di kota, Biemi masih heran dan menanyakan gimana bisa melakukan hal tersebut. Soalnya dengan level mereka yang sekarang, seharusnya nggak bisa melakukan itu. Apalagi lawannya adalah bos. Liha dengan polosnya menjawab kalau itu hanyalah critical hit. Liha menyerahkan misinya kepada NPC penjaga dan mendapat surat rekomendasi sekolah menembak Brown Beast di ibu kota. NPC penjaga itu dengan terharu berterima kasih kepada Liha karena beberapa misi yang sudah diselesaikannya. Setelah menyerahkan misinya, mereka bertiga ternyata memiliki tujuan yang berbeda dan mereka akhirnya berpisah di hari itu juga. Ketika Liha sendirian, akhirnya dia punya waktu untuk cek stats yang dia punya sekarang karena berbagai achievement yang dia dapat. Statnya bertambah banyak dan di luar nalar. Selain stat yang bertambah, dia juga mendapat beberapa skill. Liha awalnya sedikit mengomentari skillnya, tapi itu terlalu serakah, jadi dia menghiraukannya.
Liha kembali menemui Madame Roux untuk menyerahkan misinya mencari daging elang hitam. Setelah mendapat kompensasi berupa silver, Madame Roux menyuruh Liha menunggu untuk disiapkan kompensasi lain, yaitu bekal makan siang daging elang. Madame Roux memanggil chef di restorannya. Ketika chef itu menemui Liha, chef itu sangat bangga padanya, bisa membawakan daging kualitas tinggi, dan menawarkan Liha, apakah mau belajar memasak. Jadi gimana nih menurut kalian untuk chapter ini? Oh iya, kalian juga bisa lihat kelanjutan pembahasan manhwa Arcane Sniper di deskripsi video ya.